Sampaikan bahwa dalam dialog ini tentunya kita dari DPC PKB TTS akan mendengarkan sedikit paparan konsep dalam rencana atau yang sudah tertuang dalam visi misi dari Bapak-bapak sebagai calon kepala daerah yang telah mendaftar di PKB, ya, tidak menguraikannya secara detail, tetapi kami dalam posisi kita berdialog, sehingga tentunya kami akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak bakal calon untuk menyampaikan konsep secara garis besar. Dan setelah itu ini kita sistem panel saja. Jadi setelah itu nanti baru kami dari DPC kami bisa ada 1-2 masukan atau mungkin 1-2 hal yang perlu mendapatkan informasi tambahan dari apa yang disampaikan, nanti bisa disampaikan sehingga kita ada pada ya mungkin setelah menyampaikan konsep secara garis besar kita ada pada sisi dialog. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang kata, kami langsung berikan kesempatan kepada bapak-bapak bakal calon untuk menyampaikan konsep yang telah tertuang dalam visi misi untuk 5 tahun ke depan ini secara garis besar bisa disampaikan. Nanti terus DPC PKB, Bapak Igi atau Bapak Roy Ketua Fraksi, Bapak Robi Wakil Ketua Fraksi, Des Pilkada ya, Bapak Agus, juga teman-teman Alek yang baru terpilih, juga yang kami hormati secara khusus ya Pak Don juga fungsionaris PKB ya, juga yang kami hormati Bapak Salmon, Bapak Don, Bapak Alfred, juga Bapak Paut, juga rekan-rekan media, semua yang hadir, ini tim sukses juga banyak yang hadir. Ya, Bapak Made, mantan Dewan ini ada Bapak Arifin, juga Bapak Kunda, Bapak Linokas di mana? Juga kita sekalian, salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, safe. Pertama-tama tentu kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya kita bisa berjumpa, adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi kita dan luar biasa juga bagi kami para kandidat untuk berada dalam momentum ini. Terima kasih Bapak Igi dan teman-teman. Kayaknya saya mulai dari pantun dulu. Punya kendaraan, punya BPKB. Sore ini punyanya PKB. Ayo diskusi TTS Bangkit. Kayaknya teman-teman PKB ini TTS Bangkit ini harus kita bangkit dari PKB dulu. Baik Pemana semua, saudara semua yang terkasih, kami tetap dalam prinsip politik. Memang kita ada dalam postulat Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan ini menjadi filosofi yang kuat dan juga menjadi satu kekuatan dalam dinamika berpolitik. Siapapun kita tentu pada akhirnya akan menganggap bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Dan saya kira postulat ini juga berkembang di seluruh negara pelosok bumi ini menjadi satu bagian tak terpisahkan dalam proses kita berdemokrasi. Kami memang perlu menyampaikan secara khusus kepada PKB, khususnya Bapak Igi dan kawan-kawan, bahwa pada kesempatan ini kami mohon maaf. 5 tahun lalu kami berproses di PKB dan terima kasih sudah mendapatkan SK bersama Bapak Don sebagai calon wakil bupati. Namun kemudian dalam proses kami tidak jadi. Itu juga karena sejumlah dinamika yang terjadi dan ada yang sampai mengatakan wah ini Pak Uksan mundur untuk gantung PKB. Sesungguhnya itu tidak demikian. Karena andaikan saya tidak mundur juga dimundurkan keluarga aku karena memang seharusnya wakil bupati sudah calon orang lain dan itu
tidak perlu dipolemikan lagi, tetapi itu dinamika politik yang sungguh terjadi adanya. Karena itu juga menjadi bagian yang saya sampaikan sebagai bentuk mohon maaf untuk keluarga besar PKB jika kemudian proses 5 tahun lalu itu menjadi satu polemik yang tentu saja bisa berkembang. Karena itu kami mohon maklum dan mohon maaf. Selanjutnya kami pada prinsipnya dalam urusan politik kami berterima kasih bahwa momentum ini momentum yang tepat dan baik untuk kita dalam menyampaikan visi misi. Ini satu bagian yang baik dan kami akan memberikan pandangan kami secara garis besar karena memang kami menyiapkan dalam bentuk PowerPoint, namun karena keadaan kita ada dalam seremoni bersama, kami akan menyampaikan pokok pikiran secara garis besar untuk kami juga ditanggapi ataupun kami akan dilengkapi oleh teman-teman dari PKB. Kenapa? Saya waktu menyampaikan visi misi di Perindo juga saya mengatakan bahwa visi misi bagi kami ini hanya 50%. Kenapa? Karena tentu akan ada sinkronisasi bersama dengan siapa calon wakil bupatinya. Kemudian yang berikut tentu partai pengusung juga memiliki ideologi dan visi misi, sehingga tentu kami harus bersama-sama, sehingga visi misi ini hanya akan tergambar secara 50% apa yang ada dalam pikiran kami jika kami dipercayakan untuk menjadi Bupati Timur Tengah Selatan. Yang kedua, bahwa banyak orang lupa bahwa visi misi kita itu masih melalui satu proses tahapan yang begitu luar biasa walaupun kita otonom. Banyak orang lupa menyatakan itu sehingga visi misinya begitu luar biasa namun tidak akan mampu dilaksanakan. Kenapa? Kita baru bergerak dengan sesudah dilantik. Penjabaran visi misi itu tertuang dalam RPJMD. Itu dibahas bersama Bapak-Bapak Dewan yang terhormat. Dan bisa saja visi misi kita itu kalau kita tidak memegang 50% ditambah 1 dan jumlah DPD, visi misi kita bisa tergeser. Dan itu saya buktikan waktu pembahasan visi misi tahun kemarin. Hampir bergeser 50%. Saya dan Bapak Eki, Bapak Robi ada. Bapak Roy juga, ya betul Bapak Roy. Kenapa? Karena langkah pertama yang akan kamu lakukan jika terpilih, tentu kami akan berkoordinasi minimal memegang koalisi bersama 50% dari DPD. Sehingga apa? Visi misi yang kami tuangkan dalam RPJMD paling tidak disetujui secara politis. Yang kedua, kita ada perencanaan teknokrat. Ada perencanaan bottom up yang melalui musrembang desa, musrembang dusun, desa, kecamatan, baru kemudian kabupaten. Dan di situ juga ada banyak program kegiatan yang harus ditampung oleh pemerintah daerah. Ada perencanaan politis melalui reses dan pokok pikiran DPRD yang tidak bisa dilupakan, harus dilakukan. Dan ada satu hal yang bukan perencanaan tapi prinsip delegatif pemerintah. Ada delegasi dari pemerintah. Anda harus menganggarkan 20% untuk stunting misalnya. Ini langsung SE Mendagri atau surat langsung dari Menteri Keuangan. Harus kita lakukan. Karena itu visi misi kita juga bisa menjadi buyar kalau kemudian konsep kita hanya untuk seluruhnya harus diambil alih oleh kita. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, karena itu kami akan memberikan gambaran garis besar. Jika kami terpilih, kami mohon bantuan untuk kita sama-sama bangkitkan Kabupaten Timur Tengah Selatan keluar dari keterpurukan kemiskinan ekstrim, keluar dari keterpurukan gizi buruk, dan lebih daripada itu stunting menjadi perdebatan yang harus diluruskan melalui satu kajian akademis. Bagi saya stunting ini perlu diperdebatkan karena sebagai orang antropolog, secara teoritis antropolog kita khusus Kabupaten Timur Tengah Selatan yang juga Melanesia, secara struktur kemanusiaan dan tubuh kita ya mungkin berbeda dengan saudara kita di Jawa. Kalau misalnya dia lahir pendek, belum tentu itu akan pendek Pak. Mungkin secara genitas, secara budaya akan terikat seperti itu. Saya mencontohkan diri saya. Ketika saya kecil saya dikasih nama Molkole. Molkole itu artinya kuning pendek. Tetapi seiring dalam perjalanan saya lebih tinggi dari kakak saya, sebagai anak kedua. Di antara kami berlima saya lebih tinggi. Artinya apa? Kalau pada saat itu pasti saya stunting. Tetapi kemudian karena ini ada dalam topografi secara antropologis sistem, itu secara budaya, secara embrio dan juga ya genetik, ya mungkin seperti itu. Perlu kajian yang mendalam. Sehingga seseorang tidak semudah itu dinyatakan stunting. Karena itu kita Kabupaten Timur Tengah Selatan, topografi wilayah kita seperti itu, mungkin saja stunting tidak akan
tidak akan hilang kalau kemudian model penilaian masih sama seperti ini. Dan itu kalau kami terpilih tentu kajian akademis secara komprehensif, secara lengkap itu harus dilakukan dari semua sisi, baik itu antropologis, ekonomi, kesehatan, juga segala macam berkaitan dengan urusan ini harus dilakukan secara baik dan luar biasa. Kami punya slogan bahwa kalau kami dipercaya maka punya visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan yang religius, adil, sejahtera, unggul dan transformatif. Ya religius ini mohon maaf bukan langsung menyinggung Bapak Ketua PKB, Bapak Egi, tetapi ini menjadi patron kami bahwa Kabupaten Timur Tengah Selatan ada hal yang harus diperbaiki secara rohani, secara antropologis, budaya, dan kebiasaan. Adat istiadat kita apa yang salah sehingga Kabupaten Timur Tengah Selatan dikenal dengan gudang ternak, gudang cendana, gudang apel, dan akhir ini jeruk juga akan menuju pada kepunahan. Apa yang terjadi? Harus direfleksikan secara budaya, secara topografi, kebiasaan benam, onam, duduk bersama apa yang dilakukan dari sisi antropologis budaya. Kemudian ya sebagai kita orang beriman tentu kita memiliki kepercayaan masing-masing. Apa yang harus dilakukan? Karena itu ya peristiwa iman yang terjadi air berubah jadi anggur tahun 1965 ini menjadi satu potensi besar di dunia. Air berubah jadi anggur itu hanya terjadi di Kana dan terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Apakah ini harus dianggap sebagai salah satu pariwisata dunia kedua? Why? Kenapa tidak? Bisa. Karena bagi kami Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk keluar dari keterpurukan tentu betul yang disampaikan oleh tua saya Bapak Sarmun, kita PAD kita sangat menurun. Masih masa Bapak Paul dan Bapak Sarmun, PAD kita itu 90-an miliar, 80-an ke 90-an. Kemudian di masa Bapak Epi dan Bapak Armi menurun sampai saat ini. Kemarin 2022 kita sampai 86 ya Bapak Epi, Wakil Ketua Banggar. Hari ini hanya 46 miliar kadang 45. Ada penurunan. Artinya TTS ini kalau dari teori keseimbangan sesungguhnya sudah kolaps kita. Harus diubah menuju pembubaran. Karena memang pemerintah tidak mampu lagi menaikkan pendapatan asli daerah. Ini karena itu apa yang harus dilakukan untuk kita mendapatkan uang yang begitu banyak? Saya kira salah satunya adalah jadikan Kabupaten Timur Tengah Selatan menjadi kota pariwisata dunia. Kenapa? Karena di sini lengkap. Dari sisi pariwisata kita cukup komplit. Pertama, kita ada ikon pariwisata rohani. Peristiwa yang terjadi Anggar, ini mohon maaf kita orang Kristen mengaminkan ini menjadi ada nama. Mohon maaf Bapak Agus dan saudara yang lain, kita seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ada cagar alam mutis. Kita ada negeri di atas awan, ada Fatu Ulan, ada Fatu Kopa, ada Fatu Lusus. Ada terlepas dari cagar alam mutis. Kita juga ada pantai seperti yang luar biasa. Ada air kuning sampai pada bukit. Begitu luar biasa. Dan ada keunikan yang terlepas berbanding balik dari pariwisata rohani. Ada kampung Boti yang sampai saat ini mereka belum mengadakan. Begitu unik memang Kabupaten Timur Tengah Selatan kalau kita hendak melalui sektor pariwisata. Karena itu kalau kami terpilih ini Kabupaten Timur Tengah Selatan kita jadikan menjadi ikon pariwisata dunia. Kenapa tidak Israel menjadi pariwisata dunia pertama terus TTS kenapa tidak? Dalam konsep ini kami yakin kita perlu menyiapkan infrastruktur yang tepat untuk orang-orang datang ke sana. Kita bisa membangun patung Tuhan Yesus setinggi 50 bahkan 100 meter untuk menjadi salah satu ikon pariwisata rohani. Situ sejarah ini kita persiapkan secara baik, guide-nya kita persiapkan, bahwa Anda sebelum datang sampai TTS setelah sampai peristiwa ini belum lengkap kalau belum sampai cagar alam mutis, belum lengkap kalau belum sampai ke Fatu Kopa, belum lengkap kalau Anda belum sampai Korban. Hotelnya kita siapkan yang berbintang, yang memenuhi syarat standar minimal bintang 3 dan lebih daripada itu souvenir. Bayangkan kita punya aset pariwisata begitu luar biasa.
satu souvenir made in TTS kita tidak punya. Kasihan. Kan kita bisa buat dalam anyaman bambu kecil, akal kecil, ada gantungan kunci sedikit. Ini dari TTS, Polbano, dari mana, kan bisa. Tapi kan sejauh ini belum kita lakukan pembinaan life skill yang begitu kuat. Ini kami anggap pariwisata menjadi satu bagian strategis yang harus dipersiapkan secara penuh. Karena itu langkah pertama yang dilakukan untuk pengakuan terhadap peristiwa air berjuang dari Anggur adalah dipatenkan oleh pemerintah daerah bahwa ini pernah terjadi, disahkan oleh pemerintah daerah, tentu melalui sejumlah langkah-langkah strategis oleh dinas pariwisata untuk kemudian tidak bertabrakan dengan regulasi-regulasi. Kalau masuk dari sisi pariwisata saya kira oke. Kita siapkan literasinya, siapkan narasinya di dinas pariwisata, siapapun yang datang berdiskusi, berdoa, apapun silahkan ada di sana. Yang berikut dari sisi religi tentu kami terus terang bahwa bukan saja agama Kristen. Kita terpadu dalam berbagai macam agama. Ada Islam, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan semua yang ada di papan Timur Tengah Selatan. Semua yang berkaitan rohani religinya kita lakukan pendampingan. Kenapa? Saya ditanya waktu kepada visi misi di Perindo. Ingat Pak Bupati ketika terpilih bukan akan membawa orang ke surga. Jadi pertanyaannya menggelitik, tetapi saya tertantang secara positif bagi saya. Saya bilang benar Pak, Bupati tidak bertanggung jawab terhadap orang menuju surga, tapi Bupati bertanggung jawab terhadap spiritual dan disiplin ASN. Bagaimana negara mau berhasil kalau dia bekerja dalam ketidakjujurannya? Bagaimana negara mau berhasil PAD mau naik kemudian dia tidak bekerja dalam tanggung jawab yang penuh? Ini kan PAD kita kan hilang. Kalau menggunakan ilmu praduga, ya ini hilang kemana? Kalau kemarin targetnya 80 miliar kita capai, 86 2022, terus tahun 2023 cuma 46, hilang 40 miliar kemana? Wajar kan? Mungkin secara spiritual moralitasnya orang itu menjadi rendah. Karena itu Bupati bertanggung jawab untuk membina dirinya. Sebelum saudara dilantik pada satu jabatan strategis, saya akan tanya pendetanya. Kalau saudara gereja di Efrata, saya tanya, mohon maaf Bapak Kundat biasa gereja kosong Bapak pendeta. Kalau tidak gereja, mohon maaf. Kepada Bapak Pastor, mohon maaf Bapak Sapa, Bapak, mohon maaf saya contohkan punya dosa Bapak Mitchell biasa gereja kosong deh. Bisa ikut kosong deh. Bapak Agus, saya tanya dulu biasa teman kita ini biasa sholat 5 waktu kosongnya dan seterusnya. Kita pemerintah daerah, bupati harus bertanggung jawab terhadap urusan spiritual Pak. Karena kebersihan kita ada di situ. Adakah yang salah sehingga semua potensi alam ini begitu luar biasa kok hilang? Ada yang salah. Berarti kita harus mulai dari alam. Tentu dari Tuhan dan alam. Berdamai dan lingkungan, sesama, pribadi dan kemudian yang Maha Kuasa. Saya kira ini akan memotivasi, memultiplikasi, melipat gandakan apa yang kita miliki sehingga kita bekerja dalam nuansa yang tenang, sehat, jujur, sportif, dan penuh dengan profesionalitas. Yang berikut bahwa dari sisi keunggulan kita tidak memiliki keunggulan yang begitu luar biasa, namun kata unggul ini kita akan bicara dari berbagai macam perspektif. Dalam politik tidak ada kawan abadi lawan abadi. Mungkin saja dia dalam hukum itu yang pasti, karena ada in criminalibus probantones beden esse luce claules. Dalam hukum segala sesuatu pasti harus terang cahaya. Tapi dalam politik bisa berubah kapan saja. Karena itu siapapun yang terpilih harus memegang 50% ditambah 1 untuk kemudian kesenjangan sosial antara politik dan eksekutif, antara legislatif dan eksekutif bisa berjalan seimbang. Apapun yang kita rencanakan bisa berjalan. Dan itu bisa dibuktikan masa Bapak Paul dan waktu itu Bapak Salman masih sekda berjalan. Akhirnya berhasil membangun kantor bupati, DPRD, Gornet, Mese, yang orang bisa gunakan apa saja, mau politik, mau pesta, silahkan. Kemudian lobby-lobby politik yang dilakukan pemerintah Mela waktu itu akhirnya menghasilkan Trans Batu Putih Malaka. Itu ratusan miliar, itu lobby pemerintahan yang lalu, bukan sekarang. Nah, kiat-kiat ini harus kita lakukan. Ada uang yang kurang, kita sudah datangkan dari luar. Saat itu memang kritik kami begitu kuat, tetapi hebat pemerintahan saat itu. Kami 8 fraksi, 6 fraksinya dirangkul, 2 saja yang jadi oposisi. Ya ada Pak Arifin, Pak Kundat waktu itu kita oposan, karena fraksi kalau 1 kalau 2. Tetapi berhasil karena
setengah ditambah 1 dirangkul pemerintah, kemudian kami Pelor 1, Pelor 2 menjadi oposan dan berhasil. Ini yang coba akan kami cover dari senior-senior kita. Selanjutnya bahwa kemiskinan ekstrim ini menjadi hanya paradigma yang salah bagi saya. Kita orang TTS dalam hasil disertasi saya menemukan orang TTS selalu berbicara tidak pada kebenaran. Contoh, dia punya sapi 10 ekor, inak anak mese. Atau dia punya sapi 1 ekor, inak mau anak SEK. Karena itu orang yang melakukan survei dari statistik akan kesulitan terhadap orang TTS. Karena itu dia akan menyatakan dia miskin dan miskin. Kalau survei punya dunia Bapak Falk misalnya sudah dapat bantuan di sebelah, dia juga mau didapat bantuan. Maka inaman wainan uim antes uim lenes alpelenem. Orang datang survei ternyata di rumah kebun, dia punya rumah asli ada di sana. Akhirnya waduh, Bapak lo mau mulai fee karena memang WC pun juga mengista minus dan seterusnya. Ini yang harus dilawan Pak. Kemiskinan ekstrim harus dilawan dengan paradigma. Karena itu bupati bertanggung jawab untuk merubah mindset kita dalam merendah pada posisi yang mana. Prinsip-prinsip orang timur TTS ini dalam kajian saya ada koleris, ada melankolis, ada flegmatis, dan sanguinis. Orang TTS paling banyak ada di flegmatis, senang merendah di atas bukit. Akhirnya ketika datanglah pendatang tidak jadi sinkron dengan apa yang ada, menjadi buruk dari sisi pendatang. Karena ini yang harus dirubah. Kalau suatu saat orang TTS bicara apa adanya dan tepat, maka dia akan berhasil. Kita akan keluar dari yang namanya kemiskinan ekstrim. Ini kan hanya stigma saja. Ketika homo tanat imayat naik pun dia sudah mati sebelum di survei. Karena ini yang harus dirubah. Kita harus berani menyatakan apa adanya. Karena itu, kenapa kami menyatakan unggul? Kita harus unggul pada saing dari sisi pendidikan, dari sisi kultural, dari sisi prinsip juga kita harus berani menyampaikan apa adanya. Saya istri orang Rote, sering ada di Rote. Kalau punya dulu saudara di sana mereka di atas gua, satu hari toh dapat berapa? Dia tidak mungkin kasih tahu 10.000 Pak. Dia akan kasih tahu di atas 250.000 dan syukur-syukur kadang 1 juta. Akhirnya orang yang melakukan survei masuk akal. Oh memang dia punya anak ada kuliah, dia punya anak 1 ada SMA, bisa kalau dia 1 hari 250 bisa masuk akal. Makan minumnya dan seterusnya. Kita tidak. Jauh dia HPP 1.000 pun tidak. Loh, tidak masuk akal. Nah ini yang harus dirubah dari kemiskinan. Paradigma saja. Yang berikut kita harus menjalankan sisi transformatif. Harus ada perubahan yang luar biasa. Kalau dengan pola stabilisasi dan wisata. Karena itu kami menawarkan program-program ekstrim studi. Kalau ada langkah-langkah ekstrim kita lakukan demi kesehatan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Betul. Kita punya birokrasi ini belum berjalan secara baik. Unsur keadilannya tidak ada. Ada yang antrian sampai bertahun-tahun. Ada yang justru tiap 6 bulan, 2 bulan naik, 2 bulan naik. Belum memenuhi syarat kepala dinas, sudah kepala dinas. Nah ini juga kita harus lawan. Unsur keadilan, kenapa kami cantumkan dalam visi kami, belum kami masuk visi, karena ini tentu akan ada waktunya. Maka ini yang harus kita luruskan dalam birokrasi kita. Penerapan ekonomi kita juga belum berimbang. Kenapa? Pada masa pemerintahan Pak Paul, itu honor-honor termasuk di perjalanan dinas tidak begitu diperketat. Kenapa? Saya yakin ini arah pikir yang tepat. Kenapa? Karena daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan bukan kota metropolitan, masih daerah yang berkembang. Sumber ekonomi itu masih dikendalikan oleh ASN. Buktinya apa? Tanggal muda baru pasar ramai. Baru Pak Egi lihat dari sini ramai pasar tanggal muda. Tanggal muda baru kalau kita naik ojek sambil telepon, sambil makan siang, sambil merokok. Karena dia sudah dapat berapa. Tapi kalau tanggal tua, itu dia bilang etno KI saya tidak apa-apa misalnya. Kenapa? Berarti ini harus kita pikirkan secara akademis luar biasa. Kenapa di ASN harus diperkeluar? Karena siapapun dia, sekalipun dia golongan 2 di sini, tapi yang tinggal di rumahnya itu ada 7-8 orang. Kasihan. Karena itu kalau ASN juga diperkuat dalam beban-beban ekonominya, keserannya juga jangan kita persulit, jangan ditahan. Maka suatu saat itu ekonomi ini akan berimbang. Kita akan mengalami peningkatan. Selanjutnya,
Dari sektor kesehatan kita sudah bersuara berulang-ulang kali, kita harus ada investasi kesehatan. Suatu saat tipologi ke rumah sakit ini harus dinaikkan, maka memang kita harus ada investasi dokter ahli. Pemda harus siap membayar dokter ahli untuk kemudian klaster rumah sakit kita mengalami peningkatan. Ini memang dokter ahli kita menjadi minus. Pemerintah harus melakukan investasi. Selanjutnya dalam urusan ekonomi kerakyatan lainnya, kami memahami bahwa dana desa menjadi tulang punggung pembangunan, karena anggaran sebesar 1 miliar dan bisa saja lebih pada tahun-tahun mendatang ini harus dikelola secara luar biasa, secara baik, secara jujur. Karena itu peningkatan kualitas untuk saudara kita perangkat desa harus diperkuat. Ini wajib. Kalau tidak, anggaran sebesar ini kemudian salah digunakan, salah dikelola, akan menjadi satu persoalan-persoalan yang serius, dan justru ekonomi kita tidak akan meningkat jika pengakuan-pengakuan kita terhadap proses-proses kita dalam pembangunan belum begitu seimbang dilakukan oleh pemerintah. Memang benar beberapa pendekatan-pendekatan kita akhir-akhir ini yang tidak seimbang baik. Hampir-hampir pemerintah daerah ambil alih pemerintah desa punya. Seharusnya kalau pemerintah daerah, kami bupati atau DPRD turun menyerahkan bansos BLT misalnya desa punya, harusnya kita juga menyerahkan mana kami punya dari pemerintah kabupaten punya. Jangan bupati turun serahkan karena desa punya BLT, terus bupati punya mana? Nah, ini kan menjadi satu pergumulan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kami dipercaya, tentu kita akan fokus juga terhadap urusan pendidikan kita. Prinsip long life education of life ini menjadi patron orang Eropa yang begitu mereka berkembang luar biasa, karena memang pendidikan sepanjang masa ini menjadi patron mereka. Kenapa TTS tidak lakukan itu? Sehingga kita dianggap tertinggal dalam berbagai macam aspek. Ini pikiran kami dan sudah tertuang secara jelas misi program kami secara target. Itu sudah ada, namun karena kami tidak rincikan. Dan selanjutnya kami juga punya satu tekad untuk kalau kemudian kami dipercaya, kita juga harus fokus terhadap urusan infrastruktur. Setiap tahun kalau dapat, tahun ini kita fokus terhadap infrastruktur, sekian 500 miliar infrastruktur melulu. Tahun depan pendidikan, kesehatan 500 miliar. Tahun depan kita fokus pada ekonomi kerakyatan. Saya yakin dalam 3 tahun ada perkembangan hebat. Akan ada perkembangan hebat karena ada yang bisa diukur karena kita menggelontorkan anggaran secukupnya. Tetapi kalau kemudian hari ini kita kerja dari sini ke Noe-Noni 1 kilo, 2 tahun kemudian kita lompat di titik A, titik B. Kapan selesainya Pak? Titik B sudah rusak, kita belum selesai titik C. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Bersama dengan teman-teman DPRD kita sepakat untuk mungkinkah kita menempuh langkah fokus terhadap satu item program yang kemudian tahun berikut baru yang lain dan seterusnya. Maka 3-4 tahun bisa dapat kita ukur capaian kinerja pemerintahan sekarang dengan yang lalu dan akan datang. Baik Bapak Uksa, mungkin bisa diperpadat. Sudah 35 menit Bapak Uksa. Siap. Bisa diperpadat. Yang terakhir. Karena itu kami punya komitmen bersama bahwa kita bersama-sama dengan PKB, kami juga menjunjung tinggi sportivitas dan ada senior-senior sini, Bapak Samu, Bapak Lakapur juga, Bapak Alfred juga, Bapak Faot. Kami terus mendukung PKB dan melakukan langkah-langkah strategis untuk PTS lebih baik, lebih bangkit dan tentu lebih sejahtera. Terima kasih. Baik, kita berikan dua untuk Bapak Uksa.